dari Nabi Musa apa? Kitab apa? Kitab apa? Ih, bukan bikin kapal, ibu nanya kitabnya. Apa nama kitabnya? Terus dari mana asalnya Nabi Musa, dari mana? Dari Mesir sayang, dari Mesir. Iya tadi ada yang udah bilang salah satu mukjizat Nabi Musa adalah membelah lautan dengan tongkat. Iya. Nah, untuk lebih menyingkat waktu, udah gak sabar kan pengen lihat filmnya juga kan? Pengen lihat cerita tentang Nabi Musa. Nah, habis ini akan dilanjutkan oleh Bapak Asep. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, itu yang gambar yang atas apa ya? Cek. Ya, Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Kumaha nama saya Sampurasun orang Sunda. Apa kabar? Apa kabar? Jawabnya tuh yang asik kan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Asik jos. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Slow ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya. Yang kami hormati kepala sekolah SDN Bojong Rawung Nusantara, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan bapak-bapak. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selonong aja boy. Kebiasaan, ontong ditiru ya, adegan berbahaya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari kedua di pesantren Ramadan lah, ganti kemarin dibilang pesantren kilat mau menyambar, sebentar doang. Kalau pesantren kilat, kemarin dibilang santrinya santri kilat. Tapi jangan, walaupun pesantren kilat, santri untuk selama. Ya, makanya kita ganti namanya pesantren Ramadan, walaupun hanya sebentar. Ya, jadi santri Ramadan. Ya, setuju begitu? Setuju? BDR 1. Alah, kagak tahu. Emang belum dikasih tahu gitu? Apa jawabnya? Kalau dibilang BCR 1, siap, yes. Ya. BDR 1. 2, 3, 4, 5, 6, baru 7 orang. BDR 1. Belakang gak ada orangnya. Woi.
yang kompor. BJR 1. Maya. Ayah. Santai aja. Ya. Orang namanya lagi puasa mah gak ada apa. Gak boleh marah-marah, ya kan? Gak boleh teriak-teriak. Kalau teriak-teriak haus. Ya. Mana suaranya ini udah kayak gini, udah serak-serak jebret. Ya. Terima kasih. Kita ucapkan bersyukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih sehat. Kita masih bisa puasa. Kita masih bisa datang ke sini untuk menuntut ilmu. Kita masih bisa ketemu teman-teman kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga ucapan terima kasih kepada Ibu host Bu Endang, jadi ada. Iya dong. Biar masuk YouTube, jangan lupa klik like and subscribe. Ada ya kemarin ya, ada kemarin terakhir. Karena di awal-awal dia salah videonya. Dia sendiri yang video ini, nggak apa-apa. Kemana? Hah? Setelah pesan-pesan berikut ini. Ini belajarnya mau serius apa kagak nih? Bener nih, pasang dulu muka serius. Loh iya. Begitu, slow aja, slowly. Hah? Tenang, slow, stop banyak. Apa? Apaan? Ada. Baik, supaya kita fokus belajarnya. Jadi kalau sudah ada mulai ribut-ribut nanti, kan biasanya kadang-kadang suka selek ya. Mulut nih kita ini suka selek. Harusnya kagak ngomong apa-apa, jadi ngomong sama teman kan gitu ya. Supaya nanti kita fokus, kita kembalikan. 1 kali tepuk, 1 kali tepuk, 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, tutup mulut. Gitu, cakep. Jadi kita sepakati ya, kita sepakati selama Bapak yang bicara maka kalian yang diam. Kalau kalian yang bicara Bapak yang mingkem. Deal? 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 Good. Baik, sebagaimana materi yang tadi disampaikan adalah materi tentang kisah teladan dari Nabi Musa alaihi salam. Kenal nggak Nabi Musa? Kenal nggak Nabi Musa? Kalau tidak kenal, yuk kita kenalan dengan Nabi Musa, yuk. Yuk. Nabi Musa, kita kenalan dengan Nabi Musa, yuk. Kita cari tahu apa yang kita bisa pelajari dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam adalah, tadi sudah dibilang sama Ibu Hos, adalah salah satu dari Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada berapa sih yang wajib kita ketahui? Jumlah Nabi dan Rasul ada yang tahu? 124.000. Berapa jumlahnya? Apa itu?
Ya. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Sahawai siapa saja, kan di kelas 4 sudah diajarin tuh. Pernah kan? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad. Aku beriman kepada hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi terakhir Muhammad namanya, menyembah Allah perintahnya. Terus sifat wajib bagi Rasul terdapat 4 perkara. 1, 2 sidik amanah. 3, 4 tabligh patona. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4 perkara. 1, 2 kidiana. 3, 4 kitman balada. Tahu? Apa nggak tuh? Kelas 4 apa nggak? Kelas 5 apa nggak? Ada, sudah dikasih tahu itu. Jadi tadi ada yang apa? Kelas berapa tadi pelajari? Kelas 4. Nah, salah satunya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini kisahnya cukup panjang. Panjang. Jadi Nabi Musa, beliau ini hidup pada masa di mana ada seorang raja yang sangat berkuasa. Siapa namanya? Ya, benar, si Aun. Fir'aun. Di mana Fir'aun pada zamannya itu, dia si Aun ini mimpi yang secara terus menerus ada yang mencopot apa namanya mahkotanya, sehingga para tabir mimpi, para peramal diundang sama si Aun. Hei, para penafsir mimpi, kira-kira gitu ya kalau orang kata bilang sini. Kadio. Siap Tuan Raja. Ayah naon Tuan Raja? Ada apa? Saya siapapun yang bisa menafsirkan mimpi saya, ini sebetulnya mimpi saya ini apa? Kata si Aun. Ini ada tiap kali mimpi katanya ada yang copot mahkota. Lalu para penafsir mimpi itu bilang, oh bahaya, bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang ingin betul-betul meruntuhkan engkau sebagai seorang raja. Sejak saat itulah Fir'aun mengeluarkan dekret, mengeluarkan perintah di wilayah Mesir. Siapapun yang melahirkan anak laki-laki, maka dia harus anak laki-laki lahir, bunuh. Anak
anak laki-laki lahir, bunuh. Lahir perempuan, selamat. Zaman Firaun begitu. Makanya kita bersyukur tidak hidup di zaman Firaun. Coba kalau lahir pada zaman Firaun, udah mati. Ya. Tapi ada satu keluarga, namanya keluarga Imran. Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Yukaban. Melahirkan. Ternyata yang lahir anak laki-laki. Mestinya kalau anak laki-laki ya dibunuh. Tapi atas dasar firman Allah turun ilham kepada keluarga Imran, lalu kemudian si bayi tadi kemudian disimpan di sebuah tempat bayi, lalu kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Dilalahnya ketemunya sama istrinya Fir'aun. Kalau di sungai Nil tuh mungkin dia lagi apa? Lagi mandi dan sebagainya kan gitu ya. Pas lihat ada yang ngambang, ini gitu. Pas dilihat, wow, ada bayi, ganteng pula. Wah, bayi laki-laki nih. Wah, jangan sampai nih nyampe ke tuan raja nih. Kalau raja tahu pasti perlu dibunuh. Dan Siti Asia, siapa namanya? Siapa Siti Asia ini? Bukan Aisyah, Asia. Siapa namanya? Asia. Istrinya Fir'aun namanya Asia. Jadi bayi tadi anaknya, ayahnya tadi Imran, ibunya bernama Yukaban, yang diangkat kali sungai tadi itulah yang namanya Nabi Musa alaihissalam pada waktu bayi. Ketemunya sama istrinya Fir'aun, namanya bukan Aisyah, Asia. Bukan Asia. Dibawalah ke istana. Mau nggak mau namanya di istana perlu lapor yang namanya ke raja. Tuan raja, hamba menemukan bayi di aliran sungai, tapi laki-laki. Apa kata Firaun? Bodoh. Siapa tahu dia yang akan menghancurkan kerajaanku. Kata Siti Asia, kan Asia ini kan salah istri tercintanya Firaun. Dia kan merayu. Perempuan kan pandai merayu, merengek. Jangan bunuh ya. Kasian. Lucu, coba lihat tuh lucu bayinya. Neng nangis. Iya, lucu, janganlah ya. Gak mungkin bayi segede gini bisa meruntuhkan kerajaan besar seperti kerajaan Tuhan yang mulia ini, ya kan? Dia hanya seorang bayi yang tidak mampu ngapa-ngapain, timbangan nangis doang, gitu. Memang nangis, terus nangis. Siapa ini? Nabi Musa terus nangis. Apa yang terjadi? Oh, karena dia adalah istri tercinta Firaun, maka lalu kemudian, oh kalau begitu boleh, tapi kau jaga baik-baik. Nabi Musa tentu yang namanya bayi mau menyusu. Dia nangis sejadi-jadinya. Akhirnya kerajaan rame. Siapapun yang mau menyusui silakan. Tapi tidak ada yang mau. Nabi Musa nggak ada yang mau. Akhirnya datanglah seorang perempuan, seorang ibu, datang menggendongnya lalu memberikan susunya. Diam dia. Ternyata dialah ibunya Nabi Musa. Siapa? Yukaban. Pada akhirnya mereka tinggal di kerajaan. Maka Nabi Musa sejak saat itu menjadi anak angkat Fir'aun. Jadi Nabi Musa jadi anak angkat Fir'aun, berarti Fir'aun
Fir'aun adalah ayah angkatnya Nabi Musa. Yang namanya raja berarti Nabi Musa jadi pangeran. Jadi sultan, pangeran toh. Sejak kecil beliau hidup di istana yang segala macam apapun ada. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tentu mengenal Allah. Di usia remaja, kan Nabi Musa ini keturunan Bani Israel. Keturunan siapa? Bani Israel. Bani Israel zaman itu dikenal hanya sebagai budak. Dikenal sebagai budak. Di mana budak-budak itu dipekerjakan dengan sangat keras. Salah satunya untuk membangun istana Fir'aun yang megah, yang piramid itu. Dipaksa jadi budak, suruh membangun itu piramida. Suatu hari ketika Nabi Musa sudah beranjak remaja, melihat yang namanya kaumnya Nabi Musa, Israel itu sedang bekerja, disiksa habis-habisan sama tentara atau pasukannya Fir'aun yang sangat itu sedang mengawasi bekerja, dicambuk dan lain sebagainya. Nabi Musa emosi, marah, tidak terima bahwa kaumnya itu disiksa oleh prajurit Fir'aun. Akhirnya berantem tuh, dipukullah siapa itu tentara Fir'aun. Tahu-taunya tentara Fir'aunnya mati. Nabi Musa terkenal kuat. Oh. Jadi Nabi Musa memukul siapa? Prajurit Fir'aun, mati. Terkenalah di situ bahwa Nabi Musa saat itu belum jadi nabi. Beliau membunuh rakyatnya si Fir'aun. Akhirnya dari situ punya keyakinan bahwa inilah yang akan menghancurkan kerajaanku, kata Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa berlari, pergi, dikejar sama siapa? Sama tentara Fir'aun, dicari-cari karena dia membunuh prajurit Fir'aun. Akhirnya beliau pergi ke suatu daerah yang namanya Madian. Apa namanya? Madian. Di tengah perjalanan beliau melihat dua orang perempuan sedang mengantri mengembalakan kambingnya untuk mendapatkan air minum. Untuk mendapatkan air minum. Di situ sudah antriannya panjang sekali. Di mana di situ sudah banyak orang-orang, para pengembala yang laki-laki yang sedang meminumkan ternak. Akhirnya Nabi Musa ketika melihat dia, kok kasihan banget gitu ya. Ini sampai kapan kalau misalnya dia menunggu? Akhirnya Nabi Musa menolong mereka berdua. Suatu hari beliau mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau supaya pergi ke satu gunung namanya Gunung Tur Sina. Gunung apa? Untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kitab apa? Tahu? Taurat. Ya, kitab Taurat. Disitulah beliau kemudian mendapatkan perintah agar beliau mengajak Fir'aun menyembah Allah. Karena Fir'aun pada saat itu dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun bilang, "Ana rabbukumul a'la," kata gitu. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Makanya Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah. Satu kali tepuk, dua kali tepuk.
Ketika Nabi Musa pergi ke mana? Ke kerajaan Fir'aun dan mengajak Fir'aun menyembah Allah, maka dia disambut oleh para tukang sihir. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Melemparkan tali-tali ke depan Nabi Musa. Kalau kau memang utusan Allah, kalau kau memang Rasul, maka silahkan mau lawan ke ular yang dari tali. Apa kata Allah? Hei Musa, lemparkan itu apa? Tongkatmu yang biasa pakai gembala, lempar. Taunya berubah jadi ular yang sangat besar. Ketika berubah, dimakan tuh yang tali-tali itu dimakan sama siapa? Semuanya kaget. Akhirnya para penyihir itu ikut Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah. Kalah Fir'aun. Kalah Fir'aun. Apalagi tantangan buat Nabi Musa. Tantangan buat Nabi Musa. Hei Musa, kalau Tuhanmu bisa mematikan dan menghidupkan, maka aku pun bisa. Kata siapa? Kata Fir'aun. Dipanggil dua prajuritnya. Satunya dibunuh, satu enggak. Apa kata Fir'aun? Tuh, yang saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Kata siapa? Fir'aun. Oh, kalau Nabi kata Nabi Musa begitu ya. Kalau Tuhan saya bisa memindahkan matahari dari timur ke arah barat. Kalau kamu bisa, nggak kira-kira begitu. Nggak masuk akal ya. Kalah. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya Nabi Musa hendak ditangkap, dikejar sampai ke Laut Merah. Ya, Nabi Musa adalah seorang pemberani. Dia adalah seorang manusia biasa yang kemudian beliau diutus oleh Allah untuk menentang seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Pasukan punya, kerajaan punya, tentara punya, senjata punya, keputusan ada di tangannya. Tapi Nabi Musa sebagai seorang rakyat biasa, dia datang menentang apa yang menjadi keyakinan seorang raja. Dia adalah seorang pemberani, tapi beraninya karena benar. Satu kali tepuk, dua kali tepuk. Jadi begitu ya. Sekilas sajalah. Ini suaranya sudah mau habis. Nanti kita akan lihat videonya. Yang pada akhirnya Nabi Musa dikejar sampai ke Laut Merah. Ketika dikejar sampai Laut Merah, apa yang terjadi? Orang yang paling berkuasa mati. Nah, siapa namanya? Fir'aun sombong mengaku sebagai Tuhan, menentang putusan Allah, kemudian dia tenggelam dan sampai sekarang jasadnya menjadi tontonan orang-orang. Apa keteladannya dari sini? Satu, kita diajarkan untuk tidak sombong kepada siapapun. Orang yang sombong pasti akan binasa. Fir'aun sombong, mati, tenggelam, kelelep. Ya. Jadi tidak usah sombong. Yang kedua, jadilah pemberani seperti Nabi Musa. Nabi Musa pemberani, berani karena benar. Jelas? Jelas? Apanya? Apanya? Simak videonya. Lalu kemudian boleh kalian silakan nanti catat hal-hal yang pentingnya. Mana sih? Salah. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Musa itu singkatnya begitu. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah. Mereka pun jadi tadi sampai pada meninggal matinya si Aon ya kan? Tergeletak tadi kan sebetulnya dari kisah tadi itu nanti akan ada lagi kisah tentang Nabi Musa bersama saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam untuk menghadapi orang-orang yang berpindah sesembahan, tidak lagi menyembah Allah
tapi menyembah sebuah patung yang terbuat dari emas, namanya patung Samiri. Dan berdasarkan kisah yang ada bahwa Dajjal mulai timbul pada zaman Nabi Musa, sehingga sampai saat ini suatu hari nanti di akhir zaman Dajjal yang sudah hidup pada zaman Nabi Musa tadi akan datang untuk menyesatkan umat manusia, sehingga nanti pada akhirnya akan dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, maka dari itu kisahnya sangat menarik. Silakan kalian tonton saja atau baca di buku-buku literatur tentang kisah-kisah Islami. Dan untuk hal yang perlu kalian catat, coba kalian nanti tuliskan di buku itu, di buku Ramadan atau buku catatan yang sekarang, keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Silakan tulis sebanyak-banyaknya berdasarkan kisah yang kalian dengar. Nanti di akhir Ramadan dikumpulkan buku Ramadan sehingga ada catatannya. Ya, untuk hari ini kisah teladan Nabi Musa, apa saja yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Musa, baik dari sisi Nabi Musanya maupun dari sisi Fir'aunnya. Jelas? Jelas? Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita, sebelum kita mengakhiri kegiatan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diraiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak sekalian, itu saja materi kita untuk hari ini. Nanti akan ditutup oleh Ibu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi setelah sama-sama kita dengarkan dari Pak Guru Agama, lalu kita sudah melihat sedikit cuplikan dari kisah teladan Nabi Musa di layar monitor. Nah, oke, sekarang